Satu hal lagi yang penting dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, karena gugatan perceraian itu termasuk gugatan perdata, maka hal yang terpenting lagi yaitu bagaimana prosedur untuk mencabut sebuah gugatan di pengadilan. Ini untuk kasus perdata ya. Jadi selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum Perceraian ya, dan intro. Tidak selalu orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan itu selalu membara-bara ya. Maksud membara-bara itu selalu bersitegang dan selalu marah. Kadang ketika sudah dimediasi oleh hakim, salah satunya akan lembut, akan luntur amarahnya, dan kemudian berpikir dua kali untuk melanjutkan gugatannya di pengadilan. Oleh karena itu ada salah satu hak penggugat, yaitu untuk mencabut gugatannya. Bagaimana prosedurnya? Untuk mencabut gugatan itu bisa dilakukan di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua atau banding, pengadilan tingkat ketiga atau kasasi, bahkan bisa tingkat peninjauan kembali, karena memang mencabut gugatan itu melekat haknya di penggugat. Dan ketika sebuah gugatan itu sudah dicabut, maka gugatan tersebut kembali seperti semula, kembali seperti awal sebelum ada gugatan. Ketika perceraian dan gugatan perceraian dicabut, maka kembali seperti semula, tidak ada perceraian, kembali seperti semula, masih statusnya resmi untuk menikah, dan biaya pengadilan pasti ditanggung oleh pihak penggugat. Untuk prosedurnya mencabut sebuah gugatan itu ada beberapa prosedurnya, tergantung mencabut gugatannya di posisi mana. Yang pertama, ada beberapa prosedur ketika sudah panggilan sudah diterima oleh pihak tergugat. Ada ketika panggilan belum diterima oleh pihak tergugat. Ada setelah tergugat setelah memberikan jawaban atau telah memberikan tanggapan terhadap gugatan. Ada tergugat sebelum memberikan jawaban. Karena ini terlalu ribet, karena ada 4 jenis bagaimana tata cara mencabut gugatan, akan saya rangkum agar lebih mudah dipahami ya. Jadi intinya, untuk mencabut gugatan tidak ada batasannya kapan. Namun untuk lebih mudahnya bagaimana prosedur mencabut gugatan itu, sebelum panggilan untuk tergugat itu dilakukan oleh pengadilan, itu lebih mudah bagaimana untuk prosedurnya mencabut gugatan, yaitu pencabutan gugatan langsung saja mengajukan permohonan ke pengadilan, kepala pengadilan untuk mencabut gugatan secara tertulis. Setelah itu surat pencabutan ditunjukkan kepada kepala pengadilan agama, misalnya kasusnya perceraian. Setelah itu panitera akan mengeluarkan akta pencabutan tersebut. Setelah itu register perkara tersebut akan dihapus dari daftar register perkara yang akan disidangkan. Sebelum surat panggilan masuk ke pihak tergugat, maka mudah sekali untuk mencabut gugatan. Bahkan ada teori yang menyatakan setelah pihak tergugat memberikan jawaban, hal tersebut tidak bisa dicabut. Namun itu salah ya. Jadi karena tidak ada aturan bagaimana aturan mengenai pencabutan gugatan, jadi yang digunakan acuan adalah ini ya aturannya. Untuk aturannya yaitu pasal 271 dan 272 RV, Reglemen Burgerlijk ya. Jadi ketika pihak tergugat sudah memberikan tanggapan atau memberikan jawaban atas gugatan, untuk mencabut sebuah gugatan itu perlu persetujuan dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat keberatan atas cabutan dari gugatan pihak penggugat, seperti itu.
Jadi nanti majelis hakim akan memberikan waktu untuk berpikir pihak tergugatnya apakah mau dicabut atau dilanjutkan perkaranya. Untuk prosedurnya di sini juga sudah ditentukan. Untuk pencabutan perkara dalam sidang yang dihadiri pihak tergugat dan pihak penggugat, yang tergugatnya sudah memberikan jawaban, yaitu penggugat penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis, itu pasti ya. Yang kedua, setelah penggugat menyatakan mencabut gugatannya, hakim segera menanyakan pendapatnya terhadap pihak tergugat. Apakah pihak tergugat berkenan untuk perkaranya diakhiri dan diselesaikan kembali seperti semula sebelum ada gugatan tersebut ya. Yang ketiga, apabila pihak tergugat menyetujui, maka hakim akan menutup perkara dan menyatakan penetapan atau basicking ya. Basicking akan ditetapkan oleh hakim, yaitu isinya biasanya seperti ini. Karena tergugat telah menyetujui pencabutan perkara, berarti penyelesaian perkara bersifat final ya. Jadi langsung perkara diputus kali itu bersifat basicking dan selesai, perkara diakhiri di hari itu. Dan majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara dari register, dan pencoretan register itu bersifat final. Jadi ada dua bentuk pencabutan. Jadi ketika pihak tergugat sudah memberikan jawaban dan pihak tergugat sebelum memberikan jawaban. Ketika pihak tergugat belum mendapatkan panggilan dan juga belum memberikan jawaban, itu mudah sekali dan tidak terlalu sulit prosedurnya untuk mencabut gugatan. Sedangkan ketika sudah memberikan jawaban atau tanggapan pihak tergugatnya, maka perlu persetujuan dari pihak tergugat apakah kasus akan dilanjutkan atau dihentikan di situ. Itu saja ya. Saya pikir itu sudah cukup jelas bagaimana prosedur mencabut sebuah gugatan ya, karena kita membahas hukum keluarga, jadi gugatan perceraian ya. Seperti itu prosedurnya untuk mencabut sebuah gugatan. Jadi itu saja sedikit pengetahuan ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan apalagi ya, udah itu aja ya. Seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Dah.